Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beredar video seseorang yang memakai baju kebesaran Banser, kemudian mengaku bahwasanya dirinya ini pemimpin sebuah pondok pesantren yang menantang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Khalid Basalamah, dan Ustadz yang lainnya untuk datang dan berdialog di pondok pesantrennya. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya Yusuf Al-Mubarak, pimpinan Ponpes PKN Al-Mubarak, Kampung Pasir Angin, Desa Cinaka, Kecamatan Cinaka, Kabupaten Serang. Saya pendukung pengamal Maulid Nabi, pengamal La ilaha illallah, dan pengamal hari 1/7/40 hal. Dan saya pengamal sholawat dan berjanji. Dengan ini saya katakan nih khususnya ke Khalid Basalamah, ke Yazid Jawas, dan ke yang lainnya. Saya menantang Anda untuk berdiskusi tentang paham tadi. Ketahuilah oleh Anda, Yazid Jawas, Khalid Basalamah, ya, saya salah satunya penyebar maulidan, berjanji, holan, hari wafat 1/7/40 100 dan sebagainya. Dan saya ahli jarah, saya pendukung jarah. Oleh karena itu, Anda kalau memang ulama, datang ke pondok saya, Anda bawa kitab yang banyak, kita diskusi tentang dalil, tentang bid'ah, Kalau Anda menuduh bid'ah, saya pelakunya, dan saya penyebar bid'ah di Banten khususnya. Kita ngadu, diskusi tentang akal, tentang logika juga ya, ngaji dalil akli dan dalil nakli, buat Yazid Jawas, Khalid Basalamah, dan yang lainnya, yang sejenis dengan Anda lah, paham-paham wahebong, siap, kita tunggu nih, datang Anda ke Banten ke pondok saya, kapan aja bawa kitabnya yang banyak, saya kasihan ke Anda, ayo kita sama-sama, biar Indonesia ini aman, rakyat Indonesia tidak pusing dibikin puyeng, oke? Untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Saya tidak paksa paham Anda untuk ikut saya, tidak, tapi minimal Anda harus tahu pemahaman kami, kalau hanya menghukumi dari jauh, saya pun bisa. Demikian. Kita muslim, kita sesama Islam, kita bertabayun, berdiskusi dengan baik, dengan otak yang dingin, jangan mudah mencaci maki. Oke? Dengan akhlak dan adab dan ilmu. Demikian, mohon maaf kalau tersinggung. Billahi taufiq wal hidayah wal afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bapak dengerin. Dan yang lain juga yang sepemikiran dengan Bapak ini dengerin. Anda mau mengamalkan, kemudian menyebarkan amaliyah 1 hari sampai 7 hari, sampai 100 hari, sampai haul peringatan orang mati, silahkan. Anda mau merayakan dan menyebarkan amaliyah Maulid Nabi, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah, Maulid Khomeini, itu juga silahkan. Anda mau mengamalkan dan mendakwahkan amaliyah berjanji, itu juga silahkan. Jangankan perkara-perkara bid'ah, Anda mau melakukan kesyirikan dan jelas-jelas terang-terangan berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, jelas-jelas menunjukkan kemaksiatan, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan dakwah kami para dai salafi. Tugas kami hanya menyampaikan, hanya mendakwahkan kepada manusia agar menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, serta menjauhi kemaksiatan secara umum. Kemudian mengajak manusia ini untuk berjalan di atas ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kami meneruskan dakwah para nabi. Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan kami tidak sedikit pun memaksa siapapun, catat. Kami tidak memaksa siapapun untuk mengikuti pemahaman kami, mengikuti apa yang kami dakwahkan. Karena para nabi pun seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ma'alar rasuli illal balagh.
Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada sedikit pun paksaan di dalam agama. Tugas kita hanyalah berdakwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya berada di dalam keadaan paling bertakwa, seperti takwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak akan menambahkan kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalik min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya berhati jahat seperti jahatnya salah satu orang di antara kalian yang paling jahat, niscaya hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jadi Anda mau seperti apapun, tidak akan ada pengaruhnya dengan dakwah. Kalau mau mengajak diskusi, itu diskusi sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang dianggap berilmu tinggi dari kalangan aswajah maupun salafi. Dan akhirnya orang-orang yang mengaku aswaja, mereka mengakui perkara-perkara ibadah yang mereka lakukan itu adalah sebagian adalah perkara bid'ah. Bahkan bid'ah mungkaroh. Bahkan Kiai Said Agil Siraj ini pernah menyebutkan, menjelaskan bahwasanya amaliyah seperti maulid, tabarruk, tawassul dengan orang yang sudah mati, istighosah, itu semuanya amalan yang berasal dari orang-orang Syiah yang kemudian dilestarikan oleh aswaja. Jadi jelas. Kalau sudah jelas seperti itu, masih mengajak berdialog, apa yang mau didialogkan? Apa yang mau didiskusikan? Paling ujung-ujungnya kalian akan mengatakan, biarlah ini bid'ah. Akan tetapi ini adalah bid'ah hasanah. Hasanah menurut siapa? Setiap orang yang melakukan perkara bid'ah, membuat amaliyah-amaliyah baru di dalam agama Islam ini, tidak ada satupun dari mereka yang menganggap buruk apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang menganggap sesat apa yang mereka lakukan. Semuanya menganggap hasanah, menganggap baik. Tidak ada yang menganggap sayyi'ah atau dolalah. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika Anda menganggap amaliyah baru tersebut sebagai sesuatu yang hasanah, maka itu hasanah ukurannya dari mana? Siapa yang memberikan rekomendasi? Siapa yang memberikan legalitas untuk mengamalkan tersebut? Ukurannya apa untuk dikatakan hasanah? Rasulullah SAW mengatakan semua bid'ah sesat. Anda mengatakan tidak semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk dapat memahamkan kita akan buruknya dan bahayanya perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.